I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kafid, perkenalkan nama saya Rian Kristanto, NIM 2287203059. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian obligasi dan utang obligasi. Langsung saja ke materinya. Di sini masyarakat itu belum melihat investasi pasti itu akrab dengan obligasi. Sayang mereka itu banyak yang belum memahami apa sih itu obligasi. Padahal Anda bisa mendapat keuntungan melalui obligasi itu dengan omset yang menjanjikan. Langsung saja untuk pengertian obligasi. Obligasi biasa diartikan sebagai surat pengakuan utang atau surat utang. Obligasi diterbitkan oleh pihak berhutang kepada pihak yang berpiutang. Penerbitan obligasi disertai dengan perjanjian untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya pada waktu yang ditentukan. Kemudian penerbitan obligasi bisa disebut debitur, dan pembeli obligasi adalah kreditur atau investor. Selanjutnya ada pembayaran yang baru harus dilunasi tersebut, yakni utang pokok, utang tambahan dengan bunga yang sudah disepakati. Singkatnya, obligasi adalah surat utang yang bisa dibeli dan pembeli akan mendapat keuntungan berupa bunga. Kemudian obligasi adalah instrumen investasi yang bisa disebut investor di pasar modal selain efek saham yang diperdagangkan. Obligasi adalah surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan nilai nominal dan waktu jatuh tempo tertentu. Obligasi juga dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. Selanjutnya ada jenis-jenis obligasi. Yang pertama ada obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah adalah surat utang yang diterbitkan negara. Ini sah secara hukum dan dilindungi berbagai peraturan, termasuk undang-undang peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan atau PMK dan lain-lain. Ini membuat obligasi pemerintah menjadi selanjutnya ada obligasi korporasi. Obligasi korporasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh BUMN atau perusahaan swasta. Biasanya obligasi korporasi ini jatuh tempo dalam waktu yang cenderung pendek, minimal 1 tahun. Kemudian resiko obligasi korporasi akan lebih tinggi ketimbang obligasi pemerintah. Namun ini tergantung kondisi perusahaan penerbit pasar sehingga kondisi politik negara perusahaan tersebut berdomisili. Untuk selanjutnya ada perbedaan antara obligasi dan saham. Yang pertama ada fungsi. Surat saham adalah bukti yang sah memilikan perusahaan. Beda dengan obligasi pasalnya, obligasi hanya sebagai bukti piutang saja. Jadi obligasi bukan tanda kepemilikan sah bagian dari perusahaan. Kemudian yang kedua ada masa berlaku. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, obligasi memiliki tanggal jatuh tempo setelah penerbitan, membayar utang dan kupon bunga pada investor. Keuntungan yang didapat berhenti sampai di sana. Sementara pada masa berlaku saham tidak ada batasnya, artinya kepemilikan tetap di tangan Anda selama saham tidak dijual. Keuntungan juga terus diperoleh selama saham masih tersimpan. Kemudian yang ketiga ada harga transaksi jual beli. Inflasi, gejolak kondisi ekonomi hingga
perubahan kondisi politik itu bisa mempengaruhi harga jual saham. Naik turunnya harga saham memang sangat bergantung pada kondisi tertentu. Dan begitu resiko yang investor hadapi itu cukup banyak. Untuk selanjutnya, besar keuntungan. Obligasi dan saham memiliki nilai keuntungan yang berbeda. Keuntungan dari obligasi terpaku pada ketentuan bunga pada obligasi. Dalam kondisi keuangan seperti apapun, jumlah yang perusahaan berikan kepada investor tetap sama. Sementara keuntungan saham lebih besar karena berasal dari jumlah saham yang investor miliki dan hasil laba perusahaan. Jika perusahaan memperoleh laba besar dari bisnisnya, investor juga cipratan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Kemudian yang kelima ada pajak. Investor pemegang saham harus membayar pajak karena adanya dividen, termasuk jenis jenis pendapat. Namun pembayarannya tidak investor lakukan sendiri karena sudah terpotong otomatis dari dividen tersebut. Sementara pajak dalam obligasi sudah termasuk dalam biaya perusahaan. Jadi seakan-akan tidak ada pajak yang harus investor bayar dalam obligasi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari obligasi. Untuk yang pertama ada kelebihan obligasi. Yang pertama ada memperoleh keuntungan dari penjualan aset modal yang harga lebih tinggi. Kupon obligasi memiliki nilai yang lebih tinggi daripada keuntungan bunga deposito. Kemudian yang kedua ada surat utang. Ini biasa dijadikan sebagai jaminan angsuran. Selanjutnya mendapatkan kupon atau nisbah secara periodik dari efek bersifat utang yang dibeli. Tingkat kupon atau nisbah lebih ringan dari bunga Bank Indonesia. Kemudian yang kedua itu kekurangan obligasi. Yang pertama, tingkat bunga pada obligasi sangat bergantung pada besaran bunga di pasar keuangan. Jika harga obligasi naik, maka tingkat bunga akan turun, begitupun sebaliknya. Kemudian yang kedua, meskipun termasuk sebagai investasi yang aman, obligasi tetap memiliki risiko gagal bayar. Terlebih jika peminjam tidak mampu membayar bunga dan pokok utang. Kemudian untuk materi yang kedua yaitu ada utang obligasi. Utang obligasi itu dapat dijelaskan sebagai surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf kepada Bapak Kafid. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.